Pemandangan Korea di pagi hari benar-benar memanjakan pasangan suami istri yang asik berpelukan di balkon kamar. Menghangatkan diri masing-masing di tengah cuaca dingin kota Seoul membuat keduanya betah dengan posisi saat ini. Hari pertama berada di Korea mereka habiskan untuk berdiam di kamar, jangan tanyakan apa yang mereka lakukan. Sayang, ayo ke Pulau Jeju. Ajak Ana menoleh sedikit guna melihat wajah Aska. Iya, sayang, kita siap-siap ya, sahut Aska mengusap kepala Ana dengan lembut. Mereka segera bersiap untuk mengunjungi kota terbesar di Korea Selatan yang selalu bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Meskipun masih satu negara, perjalanan ke Pulau Jeju praktis menggunakan pesawat dengan durasi 1 jam 24 menit. Bagi Aska itu tidaklah penting karena yang terpenting menurutnya adalah kebahagiaan anak istrinya. Kamu beneran gak apa-apakan aku ke Jeju? Tanya Ana merasa jika Aska akan marah padanya. Lo emang kenapa? Tanya Aska balik. Kali aja kamu marah, perjalanannya kan lumayan jauh. Naik pesawat lagi, kenapa gak naik bus aja sih? Celetuk Ana yang hanya dibalas senyum singkat oleh Aska. Biar cepat sampai dong, balas Aska mencawil dagu Ana lembut. Setelah menempuh waktu yang lumayan lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Jeju seperti yang Ana inginkan. Dengan semangat menggebu, Ana langsung mengajak suaminya masuk ke dalam Teddy Bear Museum. Surga untuk para pecinta boneka yang didandani ala ikon terkenal seperti Mona Lisa. Sayang, ayo foto di sana. Ajak Ana seraya mengeluarkan ponselnya untuk berselfie ria. Aska menuruti keinginan Ana, mungkin sudah 5% memori Ana yang terpakai untuk foto mereka berdua. Kini Aska bergantian mengambil kamera miliknya, ia memotret beberapa pose candid Ana yang begitu cantik. Cantik banget istriku, gumam Aska memandang hasil jepretan fotonya. Sayang, ayo cari tempat lain untuk foto. Ajak Ana menarik tangan Aska pelan. Sayang, lihat deh, cantik banget ya. Ujar Aska menunjukkan foto jepretannya. Kapan fotonya, kok aku gak tahu? Tanya Ana merebut kamera Aska dan mulai melihat satu persatu dirinya. Cantik banget istrinya Aska, celetuk Aska yang mendapat delikan tajam dari Ana. Negara orang desis suaminya yang asal bicara. Ya udah nanti di kamar aja, puas-puasin bikin dede sekalian ya. Ucap Aska benar-benar tak memiliki rem. Kamu ini, nanti ada yang dengar gimana? Balas Ana geram. Gak akan ada yang ngerti, sayang. Kalau aku bilang annyeonghaseyo baru deh mereka ngerti, papar Aska meraih pinggang Ana kemudian mengajaknya pergi ke tempat lain. Tempat yang selanjutnya adalah Cheonjiyeon Waterfall, destinasi wisata yang juga menarik bagi wisatawan. Air terjun jernih dengan kedalam 20 meter sehingga wisatawan tidak diperbolehkan untuk berenang. Ayo candid lagi, sayang. Nanti aku fotokan, tutur Aska yang sudah bersiap untuk menjepret istrinya. Aku mau foto berdua sama kamu, pinta Ana kemudian meraih kamera di tangan Aska. Ia mencoba meminta tolong pada wisatawan lain di sana untuk membantu memfoto mereka berdua. Setelah dapat, Ana dan Aska mengambil pose paling romantis yang membuat keduanya terlihat begitu serasi. Gamsahamnida, ucap Ana yang dibalas senyum ramah oleh orang yang tadi menolongnya. Mau kemana lagi Tanya Aska seraya merapikan rambut Ana yang berantakan karena terkena angin. Baegopan, jawab Ana seraya mengusap perutnya tanda bahwa dirinya sudah lapar. Baiklah, ayo kita cari makanan untuk cintaku. Ajak Aska menggandeng tangan Ana dan mencari restoran. Daewonga, salah satu restoran halal terkenal di kota Jeju. Restoran yang terkenal dengan makanan lautnya yang enak dan lebih lagi semuanya halal. Mau apa? Tanya Aska menunjukkan menu makanan pada Ana. Haemul Chongbol, seafood steamboat, jawab Ana antusias. Makanan yang isinya terdapat cumi, kerang, dan beberapa makanan laut lainnya yang menjadi favorit Ana. Oke, sahut Aska kemudian memesannya. Bunyi persatuan kedua sumpit terdengar diikuti suara kapitan antara sumpit dan makanan seafood yang tadi mereka pesan. Enak sekali ya, sayang. Ucap Ana begitu menikmati makanannya. Tentu saja, restoran ini terkenal enak dan halal. Timpal Aska menyetujui ucapan istrinya. Hari sudah semakin sore, beberapa tempat wisata di kota Jeju telah mereka datangi dan sekarang waktunya mereka kembali ke Seoul. Menyenangkan sekali ya, sayang. Ucap Ana berhamburan ke pelukan Aska. Tentu, apa kamu lelah? Tanya Aska mengusap punggung Ana lembut.
Enggak, jawab Ana membuat smirk terlihat di wajah tampan Aska. Ucapan Ana barusan membuat Aska melotot tak percaya, ia kira Ana akan marah tetapi nyatanya Ana justru menantang ucapannya. Kesempatan ini tentu tidak akan disia-siakan oleh Aska. Bagaimana cantik, sangga Aska menaik turunkan alisnya. Siapa takut, balas Ana berani padahal saat ini hatinya sedang ketar-ketir mengingat bagaimana keperkasaan suaminya. Asteris. Malam hari, Ana dan Aska sudah sama-sama berada di ranjang hotel mereka. Posisinya saat ini Aska mengungkung Ana. Apa? Tanya Ana seraya mengusap rahang suaminya. Sejak tadi kamu menggodaku terus, mau mulai sekarang? Tanya Aska melirik jam masih menunjukkan pukul 8 waktu Seoul. Terserah kamu, sayang, bisik Ana di telinga Aska membuat pria itu merinding karenanya. Berdoa semoga bulan madu ini akan membawa kabar bahagia untuk mereka berdua. Suara Ana yang menjadi pematik dalam diri Aska. Malam dingin itu mereka habiskan untuk menghangatkan diri. Sandra tengah berbaring sambil bertelpon bersama suaminya yang sedang bekerja di kantor. Entah mengapa sejak pagi di sekitar perutnya terasa berdenyut. Aku pulang sekarang, kamu kenapa gak bilang kalau perutnya sakit? Gak usah, Mas. Mungkin hanya kontraksi palsu seperti waktu itu. Ya memang Sandra sering mengalami yang namanya kontraksi palsu tetapi suaminya selalu khawatir meski dokter mengatakan itu sering terjadi pada ibu hamil usia kandungan yang besar. Sudah matikan teleponnya, aku pulang sekarang. Sandra geleng-geleng kepala, inilah mengapa ia sering ragu mengatakan kondisinya. Suaminya begitu perhatian, tidak peduli pada pekerjaan di kantor jika sudah menyangkut dirinya. Akhirnya Sandra memutus sambungan telepon mereka. Ia membuang nafasnya pelan seraya kedua tangannya ia gunakan untuk mengelus perutnya. Hari kelahiran semakin dekat, terkadang Sandra takut jika dirinya akan pergi setelah melahirkan anaknya, namun semangat dari suami dan keluarganya membuat Sandra yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Kita berjuang sama-sama ya, Dek. Kamu harus kuat, begitupun dengan Mama. Celoteh Sandra, ia begitu suka berbicara pada anaknya dan dokter bilang itu juga baik untuk janin. Sedang menunggu suaminya pulang, tiba-tiba ponselnya berdering dan Ana yang menelponnya. Wanita hamil itu segera mengangkat panggilan video dari Ana. Ana, ya ampun kau di mana itu, kenapa indah sekali. Aku sedang mencari jajan di kota Seoul Kak, makanan di sini enak dan pastinya kami memilih yang halal. Astaga, aku mau ke sana. Tentu, Kak, segera setelah dedek bayinya lahir dan kalian bisa berlibur bersama. Kenapa kau duduk sendiri, di mana Aska? Sedang membeli minum. Kak rasanya aku mau tinggal lebih lama di sini. Sudah diam, jangan membuatku iri. Kemana saja kalian? Percakapan terus berlanjut bahkan Harun pulang pun Sandra masih asik dengan telepon genggamnya. Melihat Sandra yang asik dengan ponselnya, ia ikut berbaring di sebelah Sandra hingga dari tempat Ana terlihat wajah Sandra dan Harun. Di mana suamimu? Ana segera mengalihkan ponselnya pada Aska yang sedang suka makan ramyeon, salah satu makanan Korea yang ingin Sandra cicipi. Hei kau, cepat pulang, pekerjaanmu sudah sangat banyak. Jangan sampai aku memotong gajimu ya. Jangan dong kakak ipar, jika begitu maka setelah pulang bulan madu aku akan menjadi gembel. Jawaban Aska barusan membuat keempatnya tertawa, meski jarak mereka jauh mereka tetap bisa bercanda bersama. Setelah cukup lama bertelpon, akhirnya percakapan anfaedah itu terputus. Meski pembicaraan mereka ngalor ngidul tetap saja berhasil mengisi kerinduan dalam diri. Sudah tidak sakit lagi perutnya? Tanya Harun seraya beranjak dari tempat tidur untuk mengambil baju. Tidak, Mas. Kan aku udah bilang aku gak apa-apa, kamu kenapa harus sampai pulang coba? Jawab Sandra ikut beranjak dari tempat tidur. Ya gak apa-apa, sayang. Lagian pekerjaan aku gak lebih penting dari kamu istri aku, tutur Harun lembut. Pria itu merasakan tangan Sandra melingkar di pinggangnya, perut besar Sandra terasa di punggungnya sehingga tak berlama-lama Harun segera membalik badan dan membalas pelukan istrinya. Maaf ya, Mas, aku jadi istri kerjaannya ngerepotin kamu terus, suka gak kenal waktu kalau telepon bahkan sampai bikin kamu harus meninggalkan pekerjaan. Lirih Sandra menyembunyikan wajahnya di dada Harun. Harun tersenyum, ia mengangkat wajah Sandra sehingga kini mereka saling menatap penuh cinta satu sama lain. Harun mencium kening Sandra laku ke pipi dan bibirnya. Kamu gak pernah ngerepotin aku, sayang.
Dan aku suka setiap kali kamu telepon sehingga kerinduan aku sedikit berkurang. Tutur Harun mengusap wajah Sandra lembut. Jangan pernah berpikir bahwa kamu merepotkan aku apalagi menyusahkan aku, karena sampai kapanpun itu semua tidak benar. Kamu istri aku, tanggung jawab aku sebagai suami untuk selalu siaga dan buat kamu bahagia. Lanjut Harun membuat Sandra ingin sekali menangis. Mas, kamu bikin aku mau nangis. Desis Sandra mengelap sudut matanya yang berair. Cantik banget kalau lagi salting gini. Aduh beruntungnya aku punya istri cantik begini. Celoteh Harun sambil terus memberikan kecupan di wajah istrinya. Ish apa sih? Cicit Sandra tersipu. Udah makan belum Tanya Harun melepas pelukan mereka. Udah, tapi mau makan lagi. Jawab Sandra tersenyum manis guna merayu suaminya. Mau makan apa Tanya Harun seraya mengajak Sandra untuk duduk. Makan ramyeon yang pedas, jawab Sandra yang langsung mendapat penolakan dari Harun. Tidak boleh, tolak Harun menggeleng. Tapi dedenya mau, Mas. Masa tega sih? Rengek Sandra bergelayut manja di lengan Harun. Gak boleh, Mama, nanti dedenya ikut kepedesan gimana? Balas Harun berusaha untuk tidak mengikuti kemauan Sandra demi kebaikan istrinya juga. Tapi aku mau, rengek Sandra lagi. Tuh kan mau kamu bukan mau dedenya, celetuk Harun menarik hidung Sandra pelan. Mas, mau ramyeon? Teriak Sandra tidak terlalu kencang karena suara wanita itu memang pelan meski berteriak. Apa balasannya kalau aku bolehin makan ramyeon? Tanya Harun tawar-menawar dengan istrinya, berharap akan mendapatkan jackpot. Apa aja deh terserah kamu. Jawab Sandra tanpa berpikir lagi. Oke, ramyeon aja dan jangan nambah makanan pedas lain. Ucap Harun tegas yang dijawab anggukan cepat oleh Sandra. Janji, balas Sandra. Sandra memutar bola matanya, jika sudah menyangkut malam hari pasti pikiran Harun sudah ke arah sana. Tak apalah demi ramyeon sekaligus melayani suaminya juga.